saja 0 sampai 2. Lalu dites untuk nilai yang lebih kecil dari 0, tidak di antara 0 sampai 2, itu di atas. Oke, ternyata dites di dari sini ke sini, ini kan positif turunannya, ini negatif. Berarti dia fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik. Berarti ini adalah maksimum lokal, ya. Ini minimum lokal. Kemudian apalagi kecekungan. Nah, untuk kecekungan berarti cari turunan kedua, ya. Oke, didapat X-nya 1, ya. Pembatasnya 1. Jadi untuk nyari pembatasnya, buat dulu nih di turunannya 0. Turunan keduanya ya. Baru nanti dapat 1, nah berarti kita tes bisa lebih dari 1 sama lebih dari 1 tuh gimana? Di tesnya bukan ke sini ya, ingat ya, tapi ke turunan keduanya. Jadi nanti dapat nilainya di bawah 1 itu negatif, di atas 1 positif. Sehingga di sini 1 ini titik apa? Titik balik dari cekung ke bawah, jadi cekung ke atas. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini gambarnya jadinya ya. Jadi dari turunan pertamanya, di turunan pertamanya didapat nilai fungsi positif, kemudian dari 0 sampai 2-nya tadi negatif, di atas 2-nya positif, berarti ini fungsi naik, ini fungsi turun, ini fungsi naik lagi. Kemudian dari turunan keduanya didapat pembatasnya 1. Nah, 1 ini membatasi antara ke bawah dan ke atas. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kan fungsinya tuh positif turunannya. Tapi turunan keduanya negatif. Berarti dia fungsi naik, tapi cekung ke bawah. Ini ya, fungsi naik, cekung ke bawah. Ya. Nah, yang ini, nah kalau kalian lihat dia fungsi turun, ya, fungsi turun. Kemudian dia juga cekung ke bawah. Jadi dia fungsi turun, cekung ke bawah. Ini ya. Yang ini, ya, dia fungsi naik, fungsi turun, tapi cekung ke atas seperti ini. Yang ini fungsi naik, cekung ke atas dia gini, ya. Oke, sehingga kalau digabungkan, nah dia kira-kira. Jadi dari sini ke 0, dia fungsi naik cekung ke atas, cekung ke bawah. Terus fungsi turun cekung ke bawah. Terus fungsi turun cekung ke atas. Terus fungsi naik cekung ke atas. Di gambarnya. Ya. Kemudian puncak-puncaknya ya 0 dimasukkan ke fungsinya ini dapat berapa? 1. Kemudian 1 ini titik balik. 1 dimasukkan ke sini, hasilnya berapa? 1. Kemudian tadi berapa? 2 dimasukkan ke 3. Ya. Jadi ini akhirnya tuh berupa grafik. Oke, ada pertanyaan? Aman? Bisa? Oke. Bisa. Kalau tidak ada, seperti biasa kita latihan soal. Tapi mungkin rehat dulu ya. Sampai 10 kurang 15 lah ya, atau 10 kurang 50. Ini soalnya sekaligus untuk berlatih ya. Oke. Jadi tentukan nilai A dan B, fungsi itu maksimum. Nah, tadi maksimum itu, tentukan nilai A dan B sehingga fungsi AX pangkat B pada maksimum. Oh iya. Oke. Jadi kalau nilai maksimum itu turunannya ya 0 ya. Oke. Turunannya 0. Kemudian tidak nilai maksimum. Nanti turunannya 0 berarti X-nya harus 2 ya. 2. Nanti coba aja deh ya. Coba dulu nanti.
Saya bantu. Kemudian nomor 2, nah ini nomor 2 sampai tadi ya. Tentukan selang naik turun dan hitungan fungsi berikut ya. Kemudian 3 buat sketsa grafik. Lalu nomor 4 itu kalian menentukan ini apa namanya nilai maksimum ya atau optimisasi. Ya, kita rehat dulu sampai 9.50. Lalu kita coba yang soalnya ya. Seperti biasa nanti dikumpul. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Kita istirahat dulu. Atas bawahnya ya. Jadi yang atas turunkan, yang bawah diturunkan juga. Oke, coba kita lihat gimana. Soal nomor 2A, kalau pakai L'Hopital itu turunkan yang atas ya. Nah, yang atas ini kan dia fungsi di dalam fungsi ya. Berarti di sini kita gunakan apa? Rantai ya. Nah, jadi nanti limit X mendekati 0 ya. Cos kali cos ya dibagi dengan X. Kalau pakai L'Hopital diturunkan saja. Jadi nanti ini yang diturunkan yang luar dulu ya. Cos turunannya min sin cos ini ya. Oke. Min sin dikali cos X, kemudian dikali turunan yang di dalamnya ini. Turunan cos apa? Min sin lagi ya. Min sin lagi. Oke. Jadi cos turunan sin ya. Tapi isinya masih tetap cos X, lalu turunkan. Jadi ini gunakan L. Jadi gimana? Jadi turunkan atas bawahnya ya. Jadi yang atas turunkan, yang bawah diturunkan juga. Oke, coba kita lihat gimana. Soal nomor 2A, kalau pakai L'Hopital itu turunkan yang atasnya. Nah, yang atas ini kan dia fungsi di dalam fungsi ya. Berarti di sini kita gunakan apa? Rantai ya. Nah, jadi nanti limit X mendekati 0 ya. Cos kali cos ya. Dibagi dengan X. Kalau pakai L'Hopital diturunkan saja. Jadi nanti ini yang diturunkan yang luar dulu ya. Cos turunannya min sin cos ini ya. Oke. Min sin dikali cos X, kemudian dikali turunan yang
di dalam turunan cos apa? Min lagi ya. Di dalam fungsi ya, berarti ini kita gunakan apa? Rantai ya. Nah, jadi nanti limit x negatif 0 ya. Cos rantai ya. Nah, jadi nanti limit x negatif 0 ya. Cos kali cos ya. Dibagi dengan x. Kalau pakai log kita diturunkan saja. Jadi nanti ini yang turunkan yang luar dulu ya. Cos turunannya min sin cos ini ya. Oke. Min sin kali cos x kemudian dikali turunan yang di dalam ini. Turunan cos apa? Min sin lagi ya. Oke. Jadi cos turunan sin ya. Tapi isinya masih tetap cos x lalu turunkan yang cos x-nya. Turunannya apa? Min sin juga ya. Dibagi dengan turunan x adalah 1. Sudah kalian tinggal masukin aja ke sini. Berarti cos 0 itu berapa? 1 ya. Cos 0 1 berarti cos 0 itu berapa? 1 ya. Cos 0 1 berarti 1 jadinya. Ya. Jadi sin 1 kemudian kalikan dengan x ya, ya. Dengan min sin x, x-nya kan 0 ya. Berarti 0. Oke, jadi sin 1 dikali 0 dibagi 1. Jadi jawabannya 0 ya. Oke. Kemudian nomor B ini pakainya perkalian kawan. Kemudian yang C pakai pemfaktoran ya. Kemudian yang D sama dengan yang D perkalian kawan mungkin ya. Oke, jadi itu nomor 2. Oke, ada pertanyaan dulu. Kemudian nomor 3 bisa enggak? Tunjukkan bahwa kurva berikut ya sama dengan 6x pangkat 3 tambah x dikurang 3 tidak memiliki garis singgung dengan limitnya. Oke, jadi di sini kalau kita cari garis singgung, kita kan cari gradien ya. Berarti di sini untuk nomor 3 kita cari gradien. Gradien. Cari m-nya dulu ya. Kan ini kan mau nyari benar nggak sih kemiringannya itu 1 ya. Jadi nomor 3 kita turunkan saja dulu. Jadi dm-nya m-nya adalah turunan ya. Turunan dari. Berarti langsung saja 18x ditambah 7x dikurang 3. 18x m-nya adalah turunan ya. Jadi nomor 3 kita turunkan saja dulu. Jadi dm-nya m-nya adalah turunan ya. Turunan dari. Berarti langsung saja 18x ditambah 7x dikurang 3 ya. Dikurang 3 itu berarti. Oke, kemudian katakan kita ini turunannya begini Pak. Oke, kemudian katakan kita ini turunannya begini Pak. Ya, sorry, salah ya, 7 ya. Ah, betul. 18 Jadi harusnya kuadrat Pak. Ya, sorry, salah ya, 7 ya. Ah, betul. 18 Jadi harusnya kuadrat Pak, x kuadrat. Oh iya, 18 kuadrat. Kurang. 18 x kuadrat tambah 7 ya. Kemudian nanti berarti di sini kan kita mau gradiennya itu 1 ya. Nah, benar nggak sini 1 gradiennya? Di langsung saja 18x kuadrat tambah 7 itu sama dengan 1 nggak? Ya. Jadi 1 itu dari sini ya. Gradiennya kan kita ngecek apakah dia 1. Oke, kemudian pindah luas jadinya 18x kuadrat sama dengan min berapa? Nah, ini kalau kalian cari X-nya ada nggak? Nggak ada ya. Karena negatif. Ini jadi akar ini kan akar bilangan negatif ya. Jadi di sini dia tidak punya solusi real. Itu tidak punya solusi. Jadi artinya nanti kalau kalian cari x-nya, maka nanti x-nya imajiner. Tidak punya solusi real. Jadi kalau dia nggak punya solusi real, ya berarti dia tidak punya
eh, apa garis gunung dan ketika dia ikat gitu. Karena tadi contohnya tidak real ya, jadi terbukti dia tidak punya jagung dengan kemiringan satu ya. Kalau tekan ini tekan satu kan berapa, 8 lah ya, 8, jadinya kan 18 ekuadrat sama dengan positif 8, positif 1 berarti ya. Itu kan jadinya punya tuh, punya punya solusi real ya. Jadi dia punya apa namanya garis gunung dengan kemiringan satu ya. Oke, itu nomor 3 ya. Pak, Oke ya. tidak terdefinisi sama tidak punya solusi real beda ya, Pak? Sebenarnya tidak terdeteksi itu kayak tadi enggak, jadi kita nggak tahu tuh berapa ya kalau tadi kan, benar-benar kita nggak tahu. Tapi kalau ini dia tuh ada solusinya tapi bukan real, solusinya imajiner. Oh, Berarti ada solusinya tuh ada tapi tidak. Nah, supaya dia punya garis lingkung syaratnya dia harus real bukan imajiner. oh, oke Pak. Jadi kalau terdefinisi ya kita nggak tahu ya berapa. Tapi kalau ini hanya kalau kalian belajar bilangan kompleks ada definisinya, solusinya tapi imajiner. Oh, Imajiner itu artinya tidak ada tapi nggak kelihatan ya. Ya ada nggak kelihatan, kalau kita lihat secara kasat mata ya sebenarnya nggak ada gitu ya imajiner. Makanya di sini kalau kita mau punya solusi memiliki garis lingkung ini harus real. Nah, oke. oke Pak. Oke, kemudian nomor 4, bisa ya. Yang implisit gimana? Masih ada kesulitan nggak? Turunan implisit yang B ini. Atau sudah lancar? Ya. Coba Eh, kita, gimana mas kesulitan? Nah ini kan kita mau cari, ini kemarin soalnya agak rancu ya. Jadi ini harusnya DDX ya. Dicari. Berarti kalau dicari DDX-nya, sudah turunkan ini semua dengan DX ya. DDX. Nah ini nomor 4 ya. Y ya. Ditambah DX, XY ya. Kemudian ditambah DDX, X untuk X ya. Ini DDX 3Y dan DDX ini 0. Oke. Nah, di sini yang ini karena dia perkalian bentuknya ya. Berarti kan pakai turunan V.
ditambah DDX untuk 2X ya, min DDX untuk 3Y, dan DDX min 0. Oke, nah di sini yang ini karena dia berkali ya, berarti kan pakai turunan V. Ya. Ini juga pakai turunan V. Nah, ini untuk biasa, apa turunannya? Nah, ini kan sama-sama X ya, kalian bisa turunkan hasilnya 2. Nah, kalau ini dia Y, tapi diturunkan terhadap X. Jadi hasilnya apa? 3 DY DX ya. Kenapa? Karena ini atasnya Y ya. Tambah kalau 5 turunkan X jadi. Sudah, ini nanti 3 pakai UV ya. Hasilnya. Oke. Nah, di sini yang ini karena dia perkalian bentuknya ya. Berarti kan pakai turunan V ya. Ini juga pakai turunan V. Nah, ini untuk biasa apa turunannya? Nah, ini kan sama-sama X ya, kalian bisa turunkan hasilnya 2. Nah, kalau ini dia Y, tapi diturunkan terhadap X. Jadi hasilnya apa? 3 DY DX ya. Kenapa? Karena ini atasnya Y ya. Tambah kalau 5 turunkan X jadi. Sudah, ini nanti 3 pakai UV ya. Ini kalau misalkan yang XY ini adalah X, V-nya D ya. Nah, berarti nanti oh, yang ini ya. U-nya adalah X ya. Berarti U-nya 1 ya. Kemudian V-nya adalah Y, berarti nah ini VAC-nya bukan 1 tapi apa? DX ya. Nah, berarti bukan huruf V. Nah, nanti yang ada DX-nya juga punya ya. Kemudian dipindah ruas dari D. Nah, nanti bisa saja soal itu dicari bukan DDX, tapi DXDY. Nah, gimana Pak kalau dicarinya DYD dan DXDY? Ya udah berarti yang ini jadinya turunan biasa, kan jadinya ini D3Y, DY jadinya kan berarti kalau DXDY ya, berarti ini jadi 3Y aja. Nah, yang ini jadi 2 DX DY. Itu dibalik jadinya. Jadi yang harusnya turunan langsung itu yang X, langsung ya. Tapi kalau di bawahnya Y, ya udah jadi DX DY. Kalau ini kan sama-sama X langsung ya. Tapi kalau ini X terhadap Y, udah jadi dia DX DY. Oke. Terus nomor lima adalah mudah ya. Kalau caranya mungkin agak panjang. Tapi di slide juga ada caranya ya. Sama. Siap ya. Oke, seperti itu. Soal kuisnya belum saya koreksi ya. Kenapa kalian ya? Oke, ada pertanyaan ya tentang ini kuisnya. Nah, jadi ini nanti akan membantu jika kalian ke PS ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, Saya boleh minta bahas yang 4A nggak? Soalnya kurang ngerti. 4A, oke. A ya. 4A turunan sin 2T sama Y tangan 2. Oke. Nah, saya coba bahas ya buat ya. Yang 4A ya. Apa tulisnya? Y sama dengan sin 2T dulu ya. Aksen ya. Jadi ini DYDX. DYDT ya. Salah saya. Ya. Jadi ini turunan, nah ini pakainya turunan apa nih? Ini turunan rantai. Ya. Jadi ada fungsi 2T di dalam fungsi sin. Ya. Gimana? Turunkan dulu yang sinnya. Sin turunnya apa? Cos ya. Cos 2T. Itu ya. Nah, setelah turunkan yang sinnya, jangan lupa turunkan yang ini. Turunan 2T itu apa terhadap T? 2 kan? Nah, hasilnya 2 cos 2T. Oke, gimana sampai sini? Enggak, dapat yang nanya? Paham, Pak? Paham ya? Ya. Nah, sekarang turunkan lagi sekali lagi kan 2 kali ya. Turunkan sekali lagi. Jadi ini duanya kita biarkan. Ya, sekarang turun yang cosnya ini. Cosnya turunnya apa? Min sin. Min sin 2T. Ya. Kalikan dengan turunan yang ini lagi. Berapa? 2 ya? 2. Nah, jadi hasilnya min 4 sin. Nah, ya. Oke, positif enggak? Lumayan paham sih, Pak. Paham ya? Oke, saya ulang ya. Jadi kan fungsinya gini, sin 2T ya. Nah, lalu karena ini kan turunan rantai. Apa turunan rantai? Karena di dalam fungsinya gini, sin 2T ya. Nah, lalu karena ini kan turunan rantai. Apa turunan rantai? Karena di dalam sinnya itu ada fungsi. Fungsi apa? 2T.
Nah, berarti karena ada fungsi dalam fungsi pakai turunan rantai ya. Gimana turunan rantai itu? Jadi pertama kita turunkan dulu yang di luar, berarti yang sin. Jadi yang sinnya aja ya, ini dibiarkan dulu tetap. Jadi sin turunannya cos. Cos apa? Cos 2T juga sama ya. Baru kalikan dengan turunan dalam kurung. Turunan dalam kurung apa? 2. Karena kan 2T terhadap T turunannya 2 kan. Ya. Nah, kemudian kalau turunan berikutnya, turun lagi sekali lagi. Berarti cosnya turunkan sin, lalu 2T turunannya 2. Kalikan jadi min 4 sin 2. Itu yang satu ya. Yang satu lagi, Y sama dengan tangan 2. Nah, mungkin ini agak oke. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan turunan yang sudah baku ya. Turunan tangan itu apa ya? Saya lupa. Turunan tangan itu apa ya? Y, asen, Sekan, Pak. tekan kali tangan ya? Iya, betul, Pak. Oke, tekan kali tangan. Berarti ya udah turunannya asen, Sekan. baku ya. Turunan tangan itu apa ya? Saya lupa. Turunan tangan itu apa ya? Y, asen, Sekan, Pak. tekan kali tangan ya? Iya, betul, Pak. Oke, tekan kali tangan. Berarti ya udah turunannya sekan 2T ya. Oke, kali tangan 2. Oke, nah ini turunan yang tangannya. Lalu kalikan dengan dari sini ya, turunan 2T. Jadi 2 sekan 2T dari sini ya. Oke, kali tangan 2. Turunannya Sekan, Pak. sekan kali tangan ya? Iya, betul, Pak. Oke, sekan kali tangan. Berarti ya udah turunannya sekan 2T ya. Oke, kali tangan 2. Oke, nah ini turunan yang tangannya. Lalu kalikan dengan dari sini ya, turunan 2T. Jadi 2 sekan 2T tangan 2. Nah, ini agak ribet ya jadinya. Kenapa? Karena pas kita cari turunan keduanya, nah dia bentuknya perkalian. Jadi pakai ya. Jadi ada 2 sekan 2T kali tangan 2T. Jadi kalian misalkan ini U, ini V. Udah pasti nanti rumus U aksen plus V aksen. Akunya nanti apa? Aksennya berarti turunan ya. Bukannya turunan tan itu sekan kuadrat? Iya, Pak. Salah, Pak. Sekan kuadrat. Oh iya. Aksennya berarti turunan ya. Bukannya turunan tan itu sekan kuadrat? Iya, Pak. Salah, Pak. Sekan kuadrat. Oh iya. Ini ya. Turunan sekan baru, Pak. Maaf, Pak. Ya, apa pasti lupa ya. Jadi sekan kuadrat ya. Nah, jadi nanti misalkan ya sekan kuadrat D, V-nya angka T. Dan nanti cari turunan U aksennya apa ya. Dan turunan dari V-nya berarti turunan dari tangan. Ya memang agak panjang ya. Tapi ya caranya minimal caranya betul lah. Oke, itu nomor 4. Ya. Gimana? Masih bingung? Udah paham Pak. Makasih Pak. Paham ya? Kalau ininya kenapa pakai yang ini paham ya? Karena ini perkalian. Jadi kuadrat kali T dengan itu apa? Tangan 2T ya. Oke. Oh iya, Bobi silakan. Oke, mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau gitu materi apa soalnya ya, materinya. Oke, sudah terlihat saya screen-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, di seri hari ini mengenai aplikasi turunan lagi ya. Nah, tapi aplikasinya itu fokus ke nilai maksimum minimum. Oke, silakan dicoba ya. Yang sulit skip saja dulu. Coba aja nomor 2